Berhenti berpikir kalau kamu harus menunggu Elon Musk menyelesaikan roketnya cuma buat melihat pemandangan luar angkasa yang eksotis. Secara nalar, bumi kita ini bukan cuma sekadar hamparan sawah, hutan, atau gedung perkantoran yang membosankan. Bumi adalah sebuah laboratorium raksasa yang sudah melakukan uji coba desain ekstrim selama miliaran tahun. Hasilnya, ada beberapa titik di permukaan planet ini yang saking anehnya, otak kamu bakal mengalami error dan mengira kalau kamu baru saja menembus portal dimensi ke galaksi lain. Kita sering merasa kalau bumi itu aman dan normal, tapi normal itu sebenarnya relatif. Apa yang kita sebut normal hanyalah kondisi di mana suhu, tekanan, dan komposisi kimianya cocok dengan paru-paru dan kulit kita. Namun di beberapa lokasi tertentu, software geologi bumi sengaja memutar variabelnya ke angka maksimal, menciptakan lingkungan yang secara visual terlihat mustahil namun nyata adanya. Hari ini kita akan membedah 8 lokasi paling alien di bumi. Kita akan melihat bagaimana nalar geofisika menciptakan tempat-tempat yang lebih mirip set film fiksi ilmiah daripada tempat rekreasi keluarga. Siapkan nalar observasimu, mari kita mulai tur antar planet di atas tanah kita sendiri. Depresi Danakil, protokol neraka yang berwarna-warni. Kita mulai dari tempat yang paling tidak ramah bagi kehidupan, Depresi Danakil. Tempat ini terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik. Hasilnya, ini adalah salah satu tempat terpanas di bumi dengan suhu rata-rata yang bisa bikin nalar kamu mendidih. Tapi bukan cuma panasnya yang gila, melainkan warnanya. Nalarnya adalah kimiawi tektonik. Di sini, air tanah mendidih karena magma di bawahnya, membawa belerang, garam, dan mineral asam ke permukaan. Kamu bakal melihat kolam-kolam berwarna kuning neon, hijau elektrik, dan merah darah yang berbau busuk. POV kamu sekarang, kamu berdiri di antara uap beracun, melihat tanah yang seolah-olah sedang melepuh. Kamu tidak merasa di Afrika, kamu merasa sedang berdiri di permukaan planet Venus yang asam. Depresi Danakil mendikte nalar kita bahwa keindahan alam tidak selalu berarti kenyamanan. Kadang keindahan itu muncul dari proses destruktif yang sangat mematikan. Pulau Socotra, protokol Taman Botani Alien. Kalau kamu pindah ke Pulau Socotra, kamu bakal merasa sedang berada di dalam sebuah ilustrasi buku dongeng atau film tentang alien. Sepertiga dari tumbuhan di sini tidak ada di tempat lain di bumi. Yang paling ikonik adalah pohon darah naga, Dragon's Blood Tree, yang bentuknya persis payung terbalik dengan ranting yang rumit. Nalarnya adalah isolasi evolusioner. Socotra sudah terpisah dari daratan utama selama jutaan tahun. Tanpa intervensi luar, evolusi di sini berjalan dengan kodenya sendiri. POV kamu berjalan di bawah pohon-pohon aneh ini dan menyadari bahwa jika pohon ini dipotong, ia mengeluarkan getah merah kental seperti darah. Ini adalah bukti bahwa The Machine biologi bisa menciptakan desain yang sangat efisien untuk bertahan hidup di lahan kering meskipun hasilnya terlihat sangat asing di mata manusia modern. Salar de Uyuni, protokol cermin raksasa tanpa batas. Bayangkan sebuah tempat di mana langit dan bumi tidak punya garis batas. Itulah Salar de Uyuni, dataran garam terbesar di dunia. Saat musim hujan, lapisan tipis air menutupi garam yang sangat rata ini, mengubahnya menjadi cermin alami raksasa seluas 10.000 km persegi. Nalarnya adalah evaporasi danau prasejarah. Dahulu ini adalah danau raksasa yang menguap dan menyisakan kerak garam setebal beberapa meter. POV kamu berjalan di atas permukaan air dan melihat bayangan awan yang sempurna di bawah kakimu. Kamu merasa sedang melayang di ruang hampa yang putih bersih. Salar de Uyuni adalah anomali visual yang mematikan persepsi kedalaman otakmu. Ini adalah tempat di mana bumi menunjukkan kemampuannya untuk menciptakan ilusi optik dalam skala yang tidak masuk akal. Gua Kristal Naicha, protokol benteng Superman yang membara. Di bawah tanah Meksiko, ada sebuah gua namanya Naicha yang berisi kristal selenite raksasa sepanjang 12 meter. Secara visual, ini persis seperti Fortress of Solitude milik Superman. Tapi ada jebakan mautnya, suhunya mencapai 50 derajat Celcius dengan kelembapan 90%. Nalarnya adalah kristalisasi magma dan air. Selama ratusan ribu tahun, gua ini terisi air yang kaya akan mineral dan dipanaskan oleh kantong magma di bawahnya, memungkinkan kristal tumbuh hingga ukuran raksasa. POV kamu masuk ke sana mengenakan baju pendingin khusus, dikelilingi pedang-pedang kristal putih yang berkilau. Kamu merasa sangat kecil di hadapan mahakarya geologi ini. Naicha mendikte nalar kita bahwa di kegelapan terdalam pun bumi sedang sibuk merakit struktur yang keindahannya melampaui imajinasi arsitek manapun. Fly Geyser,
protokol glitch yang tak disengaja. Lokasi kelima ini unik karena hasil dari kolaborasi antara kesalahan manusia dan nalar alam. Fly Geyser di Nevada terbentuk saat pengeboran sumur geotermal pada tahun 1964 gagal total. Air panas menyembur keluar bersama mineral, dan selama dekade berlanjut, mineral itu menumpuk menjadi gundukan aneh berwarna-warni. Nalarnya adalah akumulasi mineral dan alga. Kalsium karbonat menumpuk membentuk struktur, sementara alga termofilik yang tahan panas memberikan warna hijau dan merah yang kontras. POV kamu melihat struktur ini menyemburkan air panas ke udara dan merasa seperti melihat sebuah artefak dari planet asing yang jatuh di guru Nevada. Ini adalah pengingat bahwa error yang dibuat manusia bisa diubah oleh sistem alam menjadi sebuah anomali yang luar biasa cantik. Gunung Roraima, protokol pulau di atas awan. Pernah melihat gunung yang puncaknya bukan lancip tapi datar sempurna seluas 31 km persegi? Itulah Gunung Roraima, sebuah tepui atau gunung meja. Saking tingginya, puncak gunung ini sering berada di atas awan, membuatnya terlihat seperti pulau yang melayang. Nalarnya adalah erosi batuan purbala. Ini adalah salah satu formasi geologi tertua di bumi. Tepi-tepinya yang tegak lurus setinggi 400 meter adalah hasil dari miliaran tahun erosi. POV kamu berada di puncaknya, melihat air terjun yang jatuh ke lautan awan di bawahmu. Kamu merasa sedang berada di dunia yang hilang, di mana waktu seolah berhenti. Roraima mendikte nalar kita untuk memahami bahwa bumi punya struktur vertikal yang sangat dominan, seolah-olah dia sedang membangun panggung khusus bagi dewa-dewa kuno. Pamukkale, protokol istana kapas dari mineral. Di Turki, ada sebuah bukit yang terlihat seperti tumpukan kapas putih wawah atau salju abadi, padahal suhunya hangat. Namanya Pamukkale. Tempat ini terdiri dari teras-teras air panas berwarna biru muda yang duduk di atas tebing putih bersih. Nalarnya adalah sedimentasi travertin. Air panas yang kaya akan kalsium karbonat mengalir daun, melepaskan karbon dioksida dan meninggalkan endapan kalsium putih yang mengeras. POV kamu berendam di kolam air hangat ini dikelilingi oleh dinding putih yang terlihat lembut seperti awan, tapi keras seperti batu. Pamukkale adalah bukti kalau The Machine hidrologi bumi bisa menciptakan spa alami yang desainnya lebih futuristik daripada hotel bintang 5 manapun di dunia. McMurdo Dry Valleys, protokol Mars di Kutub Selatan. Terakhir, kita pergi ke tempat terkering di bumi, McMurdo Dry Valleys di Antartika. Meskipun ini di kutub, di sini tidak ada es sama sekali. Hanya ada tanah merah, angin kencang, dan sebuah air terjun misterius bernama Blood Falls yang airnya berwarna merah darah. Nalarnya adalah angin katabatik dan oksidasi besi. Angin di sini begitu kencang sehingga menyapu semua salju sebelum sempat menumpuk. Air terjun merahnya berasal dari air garam yang sangat asin dan kaya besi yang teroksidasi saat menyentuh udara. POV kamu berdiri di lembah sunyi ini dan merasa 100% sedang berada di planet Mars. NASA bahkan menggunakan tempat ini untuk simulasi misi ke planet merah. McMurdo mendikte nalar kita bahwa di bumi yang basah ini, ada sudut-sudut yang tetap memegang aturan main planet gurun yang mati. Jadi, apa benang merah dari 8 lokasi mustahil ini? Secara nalar, bumi adalah planet dengan ribuan sistem operasi yang berjalan bersamaan. Kita sering terjebak dalam satu versi realitas di mana pohon itu hijau dan tanah itu coklat. Tapi lokasi-lokasi ini membuktikan bahwa kimiawi bisa mengubah tanah menjadi warna neon, danakil. Isolasi bisa mengubah bentuk kehidupan menjadi alien, Socotra. Mineral bisa membangun istana putih atau kristal raksasa, Pamukkale. Iklim ekstrim bisa menciptakan replika planet lain, McMurdo. Ketertiban yang kita alami sehari-hari hanyalah sebagian kecil dari potensi kekacauan kreatif planet ini. Memahami lokasi-lokasi ini membuat kita sadar bahwa bumi tidak butuh bantuan imajinasi kita untuk menjadi luar biasa. Dia sudah jauh lebih imajinatif daripada kita. Kita hanyalah tamu yang kebetulan sedang menempati salah satu sudut kamar yang paling nyaman di rumah yang sangat luas ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar ngejelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.